Kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal biologi SIMA UI 2015. Baik, kita mulai dari nomor 13. Nah, ini disajikan sebuah gambar molekul. Ini adalah molekul dari nukleotida DNA. Bila struktur tersebut menyusun sebuah rantai, susunan bagian yang sering menjadi tempat terjadinya mutasi adalah, nah coba mari kita lihat bagian-bagian nukleotida ini. Bagian A itu adalah gugus fosfat, kalau kita perhatikan gambarnya. Nah, bagian B itu adalah gula deoksiribosa, gula pentosa yang berkarbon 5. Kemudian berikatan dengan bagian C itu adalah basa nitrogen. Nah, basa-basa nitrogen inilah yang nantinya akan berpasangan dengan rantai pasangannya, di mana setiap basa nitrogen akan membentuk ikatan-ikatan hidrogen. Ikatan-ikatan ini sangat mudah sekali lepas. Nah, coba kita lihat struktur DNA-nya yang sudah berpasangan. Nah, ini dia struktur DNA yang sudah berpasangan, di mana anak tangganya, kalau kita lihat pada gambar ini adalah bagian yang putih ya, di mana sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin dengan membentuk 3 ikatan hidrogen. Kemudian ada ikatan yang lebih lemah lagi, yaitu ikatan antara adenin dengan timin. Nah, ikatan-ikatan ini mudah sekali putus, dan di posisi inilah akan mudah sekali terjadi kesalahan pasangan-pasangan basa nitrogen yang menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, jadi kita ingat, pasangan basa nitrogennya adalah situ-gua-ada-timin, di mana sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin, adenin akan selalu berpasangan dengan timin. Tetapi pada saat transkripsi, adenin akan berpasangan dengan urasil karena sudah berada pada RNA duta. Jadi kalau kita kembali kepada soal, maka jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah bagian C ya. Jadi jawabannya adalah Eko. Nomor 14, pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan struktur membran plasma. Nah, ini adalah struktur dari membran plasma atau membran sel. Ini dengan bagian-bagiannya, di mana membran plasma ini terdiri dari 2 lapis, sering juga kita sebut namanya phospholipid bilayer. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk option A, lapisan protein itu terdapat di atas lapisan fosfolipid ya, kurang tepat ya. Fosfolipid adalah yang ini, yang terdiri dari 2 lapis. Ini adalah fosfat yang bentuk bulat ini, yang bersifat hidrofilik. Kemudian ekornya yang ini itu adalah bagian dari asam lemak yang bersifat hidrofobik. Kemudian kalau kita lihat option B, lapisan fosfolipid terdapat di atas lapisan protein. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kalau kita lihat komponen utama daripada membran sel ini, itu terdapat pada komponen fosfat dan lipid yang membentuk 2 lapisan. Option C, protein terjepit di antara 2 lapisan fosfolipid. Nah, ini tidak ada protein yang terjepit di sini ya, tetapi dia justru tertanam di bagian dari fosfolipid ya. Option D, fosfolipid terjepit di antara 2 lapisan protein. Ini juga kurang tepat. Option E, protein tertanam dalam lapisan fosfolipid. Ini yang paling tepat. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah E. Nomor 15, berikut merupakan dampak negatif dari bioteknologi bagi kehidupan kita kecuali. Nah, ini adalah dampak-dampak bioteknologi yang bisa kita lihat di sini. Bisa menghasilkan pencemaran biologis seperti pada option A. Kemudian timbulnya potensi penyakit. Sekarang coba kita analisa optionnya. Yang pertama, menghasilkan pencemaran biologis. Ini adalah merupakan dampaknya. Kemudian ketergantungan kepada teknologi. Ini juga dampak dari biotek. Menyebabkan kepunahan dari plasma nutfah. Ini juga dampak dari biotek ya. Option D, terjadi resistensi. Ini juga merupakan dampaknya.
Option E, peraturan yang mengikat terkait keamanan, hayati, dan bioetika. Nah, ini bukan merupakan dampak ya. Jadi soal nomor 15 ini, jawaban yang paling tepat adalah Eko. Kita lihat nomor 16. Seperti halnya hormon pada manusia dan hewan, fitohormon disintesis di tempat yang berbeda dengan organ targetnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tempat sintesis hormon giberelin pada tumbuhan? Nah, kalau kita lihat karakteristik dari hormon giberelin, itu hadir di sepanjang hidup dari tumbuhan itu sendiri, kemudian berperan dalam proses pengaturan perkecambahan, pemanjangan tunas batang dan akar, perkembangan kepala sari, perkembangan buah dan biji, dan juga perkembangan embrio. Jadi kalau kita kembali kepada soal, tempat sintesis dari giberelin di ujung akar, ini bisa. Tunas apikal, ini juga bisa. Kemudian pada buah yang sedang berkembang, ini juga bisa. Pada bunga, nah ini kurang tepat. Pada biji yang sedang berkembang, ini juga bisa ya. Jadi soal ini yang paling tepat jawabannya adalah dadu. Nomor 17, perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar berbagai dari anggota dari filum Arthropoda. Hewan yang tidak memiliki kalisera pada gambar tersebut adalah, nah, coba kita lihat filum dari Arthropoda. Ini dibagi menjadi 4 kelas. Cara mengingatnya adalah kami, Crustacea, kemudian Arachnoidea, Myriapoda, dan Insecta. Ini ada contoh-contohnya. Kemudian, bagian anggota Arthropoda ini yang memiliki kalisera. Kalisera adalah taring berupa pisau atau alat penjepit atau catut yang fungsinya untuk memegang dan melumpuhkan mangsanya. Jadi kalau kita lihat pada keempat kelas dari filum Arthropoda ini yang memiliki kalisera atau taring yang berupa pisau itu adalah kelas dari Arachnida, seperti contohnya laba-laba, kalajengking, ketungging, Helicerata. Kalau kita lihat pada gambar pada soal ini, itu ada di nomor 1, ya ini kalajengking, kemudian ini adalah Helicerata, ya ini yang memiliki kalisera. Nah, pada soal dia minta yang tidak memiliki, ya yang tidak memiliki itu berarti nomor 2 dan nomor 4. Maka untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola. Nomor 18, hubungan antara jumlah spesies, dalam hal ini dinotasikan dengan N, dengan altitude dan latitude adalah. Nah, sekarang mari kita coba lihat dulu konsep dari bola bumi kita. Ini komponennya yang pertama ada yang kita sebut namanya altitude atau letak bujur. Kemudian komponen yang berikutnya ada latitude atau letak lintang. Lalu ada ekuator yang merupakan garis edar matahari. Nah, hubungan dari komponen-komponen ini kaitannya dengan jumlah spesies atau tingkat biodiversity. Yang pertama adalah semakin naik altitude dan latitude, maka tingkat biodiversity-nya akan semakin turun. Jadi dia berbanding terbalik, ya. Hubungan yang kedua, kalau kita lihat lagi, semakin dekat jarak suatu spesies ke ekuator, maka biodiversity-nya akan semakin meningkat. Ya, ini contohnya misalnya yang terdapat pada area tropis, di mana keanekaragamannya akan sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi letak suatu spesies dari permukaan laut, maka tingkat biodiversity-nya akan semakin turun. Ya, jadi kalau kita lihat tingkat biodiversity dari dataran rendah ke dataran tinggi, semakin tinggi dia akan semakin sedikit biodiversity-nya. Ya, jadi kalau kita lihat hubungannya semuanya berbanding terbalik. Jadi kalau kita kembali kepada soal yang A, tingkat biodiversity, yaitu yang N ini tadi, akan menurun seiring dengan menurunnya altitude dan latitude. Ini salah. Kemudian yang B, biodiversity akan menurun seiring dengan meningkatnya. Nah, ini dia berbanding terbalik, ini yang betul. Kemudian yang C, biodiversity akan meningkat seiring dengan meningkatnya. Nah, kalau ini berbanding lurus ya, ini kurang tepat. Yang D, tingkat biodiversity akan meningkat seiring dengan meningkatnya altitude dan latitude. Ini juga salah. Yang E, biodiversity tidak ada pengaruh dari altitude maupun latitude. Ini kurang tepat. Jadi soal ini yang paling tepat adalah
bola. Nomor 19, kamir merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang masuk ke kerajaan fungi, sebab fungi merupakan kelompok mikroorganisme bersel tunggal. Mari kita lihat kingdom fungi ada beberapa kelas: Zygomycotina, Asco, Basidio, dan Deuteromycotina. Mari kita analisa soalnya. Yang pertama, kamir merupakan anggota dari fungi yang termasuk mikroorganisme yang bersel tunggal. Ini betul ya, ini adalah kamir. Dia masuk kelas Ascomycotina dan dia masuk ke kingdom fungi. Pernyataannya betul. Kemudian, fungi merupakan mikroorganisme yang bersel tunggal. Ini kurang tepat ya kalau dia menyebutkan fungi, karena ada anggota fungi yang multiseluler. Contohnya dari golongan Basidiomycotina ya. Jadi pernyataan betul, alasannya salah ya. Jadi soal ini yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 20, kantong embrio pada tumbuhan berbunga setelah megaspora haploid membelah secara mitotik 3 kali bersifat multiseluler. Nah, mari kita lihat konsep dari pembentukan makrosporogenesis. Proses pembentukan makrospora pada bunga Angiospermae itu terjadi melalui pembelahan meiosis 1 kali dan pembelahan mitosis 3 kali. Kalau kita lihat di sini, meiosis yang terjadi pada megaspora yang kromosomnya masih bersifat 2N, ini itu akan menghasilkan 4 megaspora dari hasil proses meiosis 1 kali ya. Nah, dari keempat megaspora ini, 3 diantaranya akan mengalami degenerasi dan 1 megaspora yang tersisa akan melanjutkan pembelahan secara mitosis. Dalam proses mitosisnya, dia akan melakukan proses karyokinesis, pembelahan inti sel, tanpa melakukan sitokinesis. Jadi nanti dalam kantong embrio ini terdapat 2 sel, hasil dari mitosis yang pertama. Kemudian, selanjutnya terjadi mitosis yang kedua, masing-masing sel ini akan melakukan karyokinesis lagi, maka akan dihasilkan 4 sel. Lalu kemudian pada mitosis yang ketiga, masing-masing akan melakukan karyokinesis lagi, sehingga dihasilkan 8 sel. Kedelapan sel ini akan membentuk formasi yang siap untuk menerima kedatangan serbuk sari pada saat pembuahan ganda. Ya, yang pertama, 2 sel akan bergerak ke tengah membentuk inti kandung lembaga sekunder. Kemudian 3 sel yang berada di kutub kalaja kita sebut namanya antipoda. Kemudian di kutub mikrofil itu ada 2 sel sinergit. Lalu kemudian ada 1 nukleus atau sel telur. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya akan menghasilkan 8 sel anak, 2 IKLS, kemudian 3 antipoda, 2 sinergit, dan 1 ovum. Kalau kita kembali kepada soal, kantong embrio pada tumbuhan berbunga setelah sel megaspora haploid, ya, yang ini maksudnya ya, megasporanya sudah haploid, akan membelah secara mitotik sebanyak 3 kali. Ini betul. Yang bersifat multiseluler ya. Jadi dia menghasilkan 8 sel anak. Pernyataan ini betul. Sebab kantong embrio pada tumbuhan mengandung 8 sel yang terdiri dari 3 sel antipoda. Yang ini betul. Kemudian 2 sel sinergit. Kemudian 2 inti polar sama dengan inti kandung lembaga sekunder, kemudian 1 sel telur ya, ini juga betul. Jadi pernyataan ini betul dan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah alpha. Nomor 21, sel batang pada retina mamalia berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan sel kerucut. Nah, mari kita lihat konsep dari retina pada mamalia. Nah, ini adalah gambarnya. Retina berfungsi sebagai fotoreseptor, yaitu menerima rangsang cahaya. Ada 2 selnya, yaitu sel kerucut, atau sering kita sebut namanya sel konus, kemudian ada sel batang atau sel bacillus. Kedua sel ini memiliki tugas dan jumlah yang berbeda.
Pada retina mamalia, sel batang atau bacillus itu peka terhadap cahaya gelap dan non-warna. Jumlahnya berkisar 120 juta sel. Ini contohnya pada manusia ya. Kemudian sel kerucut atau konus itu peka terhadap cahaya terang dan berwarna. Jumlahnya jauh lebih sedikit, berkisar 6 juta sel. Jadi kalau kita kembali kepada soal, sel batang pada retina mamalia berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan sel kerucut. Ini salah ya, justru dia jumlahnya lebih banyak ya. Ini 120 juta sel. Kemudian sel batang berfungsi sebagai fotoreseptor terhadap cahaya berwarna. Ini juga salah, karena sel batang itu berfungsi untuk fotoreseptor cahaya redup atau gelap dan non-warna ya. Jadi pernyataannya salah-salah, berarti jawabannya adalah Eko. Nomor 22, ketika Darwin mengungkapkan teori evolusinya, ia dipengaruhi oleh beberapa gagasan. Mari kita lihat. Darwin dalam mengungkapkan teori evolusinya, ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dunia lain yang juga berkecimpung dalam menganalisa proses evolusi. Salah satunya adalah ekonom Thomas Robert Malthus yang mengatakan dalam teorinya bahwa pertambahan penduduk dunia itu mengikuti deret ukur. Kemudian pertambahan pangan itu justru mengikuti deret hitung ya. Jadi perkembangan penduduk dengan jumlah pangan itu sangat tidak sebanding. Dan ini akan menyebabkan terjadinya kompetisi untuk memperebutkan makanan. Kemudian yang kedua yang juga mempengaruhi pokok pikiran evolusi Darwin adalah naturalis Jean-Baptiste Lamarck yang mengatakan evolusi terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan. Ada hukum ius and disuse di mana organ yang sering digunakan akan berkembang dengan baik, dan sebaliknya organ yang jarang digunakan dia akan menyusut dan akan kehilangan fungsinya. Nah, mari kita lihat pokok-pokok pikiran evolusi Darwin. Dia mengatakan bahwa dari hasil risetnya, dia kemudian membuat beberapa pokok pikiran. Yang pertama, tidak ada dua individu yang persis sama. Dan ini dalam kenyataannya kita lihat bahwa ada variasi dalam satu keturunan. Jadi proses evolusi sampai saat ini akan terus berjalan dari generasi ke generasi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak. Kenapa? Karena ada kemampuan makhluk hidup untuk melakukan reproduksi. Kemudian bertambahnya populasi tidak berjalan secara terus-menerus karena ada faktor pembatas seperti ruang dan jumlah makanan. Untuk itu terjadilah kompetisi, persaingan untuk mempertahankan hidup, struggle for life. Individu-individu yang kuat akan tetap bertahan, sementara yang lemah akan terseleksi melalui proses seleksi alam. Kalau kita kembali kepada soal, option yang nomor 1, terjadi perubahan spesies secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Ini sesuai dengan pokok pikiran Darwin. Kemudian rasio reproduksi yang rendah dari mikroorganisme yang adaptif. Ini salah ya. Justru yang adaptif itu yang akan siap untuk bertahan ya dan tetap survive. Beberapa organisme menjadi kurang sesuai terhadap lingkungan daripada organisme yang lain. Ini benar ya. Terjadi seleksi alam, yang kuat bertahan, yang lemah akan terseleksi. Kemudian nomor 4, terjadi pasangan acak dari faktor-faktor keturunan dari suatu organisme. Ini kurang tepat ya. Jadi soal ini yang benar adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah bola. Nomor 23, stimulasi regulasi pernapasan kimiawi dilakukan dengan cara. Nah, kalau kita lihat proses dari terjadinya pernapasan, itu ada senyawa yang merangsang ya. Kalau kita lihat di sini, senyawa kimia yang berperan utama dalam merangsang atau menstimulasi proses respirasi itu adalah senyawa karbon dioksida ya. Jadi medula akan menggunakan pH dari cairan di sekitar jaringan tubuh sebagai indikator kehadiran dari CO2 dalam darah. Selanjutnya CO2 dalam darah akan berdifusi ke cairan cerebrospinal, di mana CO2 akan bereaksi dengan air sehingga akan terbentuk asam karbonat H2CO3. Kemudian asam karbonat
akan berdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. Nah, ini akan dibantu oleh enzim karbonat anhidrase. Adanya ion hidrogen yang dilepaskan, ini adalah sinyal adanya perubahan pH yang akan ditangkap oleh medula. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, senyawa kimia yang berperan itu adalah CO2 dan ion hidrogen. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa dalam proses respirasi, senyawa perangsang itu kadar CO2 darah meningkat, kemudian ada kadar ion hidrogen sebagai sinyal perubahan pH. Kemudian saraf yang mengatur, itu ada kerja korteks cerebri yang bertugas mengirim sinyal ke neuron. Kemudian kontrol otomatis dari medula oblongata yang selanjutnya akan memerintahkan organ-organ pernapasan untuk bekerja, ya. Di antaranya ada musculus intercosta, otot antar tulang rusuk, ya, kita singkat dengan MIC, dan diafragma. Selanjutnya, medula akan mengatur ritme pernapasan dan pons akan mengatur tempo pernapasan. Sekarang mari kita lihat opsi jawaban kita. Stimulasi pernapasan kimiawi atau kemoreseptor. Ini yang pertama karena adanya kadar hidrogen. Nah, ini adalah sinyal perubahan pH, ya, pada arteri darah, ini betul. Kemudian kontrol otomatis dari medula oblongata. Nah, ini adalah sel saraf, ya, bukan kimiawi. Kemudian peningkatan tekanan parsial CO2. Ini adalah senyawa kimiawi yang menstimulasi respirasi. Korteks cerebri ini adalah sel saraf, bukan kimiawi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nomor yang tepat adalah nomor 1 dan nomor 3, ya. Maka kunci untuk jawaban ini adalah bola. Nomor 24, tumbuhan dapat memasuki kondisi respirasi anaerobik seperti halnya terjadi pada kamir dan bakteri. Penyebabnya adalah, nah ini kalau kita kembali ke respirasi aerobik, di mana di dalam sel cukup oksigen, maka akan terjadi rentetan pernapasan aerobik dengan urutan geli dekat sirat. Nah, ini adalah glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, C-nya adalah siklus Krebs, RAT-nya itu adalah rantai transfer elektron, ya. Jadi kalau kita lihat proses aerobiknya, glikolisis, DO atau dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron, di mana masing-masing proses ini akan memberikan produk yang berbeda-beda. Sebagai contoh, glikolisis produknya bila reaksinya terjadi dengan sempurna, dia akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH2, dan 2 asam pirufan. Kemudian, hasil dari dekarboksilasi itu sendiri adalah 2 CO2, 2 NADH2, dan 2 asetil koenzim A. Nah, glikolisis sendiri itu terjadi melalui proses yang panjang, ada 10 langkah, dan ini berlangsung secara anaerobik. Jadi kalau kita kembali kepada soal, nomor 1, tidak mendapat jumlah asetil koenzim A yang cukup sebagai hasil glikolisis. Ini salah, ya. Di mana asetil koenzim A ini itu dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif, bukan glikolisis. Nomor 2, tidak mendapat level oksigen yang cukup. Ini benar, ya. Jadi kamir itu bernapas secara anaerob dan itu akan mendukung proses glikolisis karena memang proses glikolisis berlangsung dalam kondisi anaerobik. Nomor 3, glukosa tidak terurai secara sempurna saat glikolisis. Nah, ini kurang tepat, ya. Saat glikolisis itu glukosa akan sempurna terurai dan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH2, dan 2 asam pirufan. Nomor 4, tanah tergenang air. Nah, ini yang menyebabkan dia menjadi kondisi yang anaerobik, ya, tidak cukup oksigen. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat pada soal ini, jawaban yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4, ya. Maka kunci untuk soal ini yang paling tepat adalah Charlie. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.